Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol, fikih. Oke. Jadi pada segmen kali ini melanjutkan pertanyaan dari teman-teman kemarin. Langsung saja. Ini dari pertanyaan dari Alfi Hamdatin. Izin tanglet Gus, jika ada seseorang kerentek ingin membatalkan puasa, apakah seketika itu puasanya batal? Apakah hal ini sama dengan sholat? Mungkin untuk yang pertama dari Gus Ahmad Siddiq bisa memberikan jawaban. Puasa tapi di siang hari ya. Atau mutlak pertanyaannya. Jadi kalau puasa di siang hari dia ingin niat membatalkan puasanya, tapi dia belum melakukan makan, minum dan seterusnya, maka itu menurut pendapat yang ashah tidak membatalkan puasanya. Karena beda dengan sholat. Kalau sholat itu dia niat keluar dari sholat, bahkan dia mamang keluar dari sholat pun itu sudah membatalkan. Misal kalau sholat Allahu Akbar, terus tiba-tiba hujan, dia ingat pakaiannya belum tintas, pakaiannya belum diangkat. Misal kok dia punya niatan, waduh hujan, bajuku belum saya angkat, apa enaknya saya batalkan ya? Nah, kalau sholat langsung batal. Iya betul. Seperti itu. Tapi kalau puasa beda. Kalau puasa, selama dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan, semisal makan dan minum dan seterusnya, maka puasanya tidak batal. Jadi di sini dinyatakan bahwa nawa qad as-shaum wal i'tikaf lam yabtulani fil ashah. Jadi seseorang niat memutus puasanya atau memutus i'tikafnya, maka kedua ibadah itu tidak batal menurut pendapat yang ashah, pendapat yang lebih sahih. Berarti bisa difahami kalau pendapat yang muqabilul ashah berarti batal. Ya. Artinya ada ikhtilaf ulama. Itu ada di kitab Ashbah wan Nadhair bab niat fasol munafin niatun qati. Kemudian di dalam kitab Majmu' dinyatakan wa amma hukmul mas'alah fa idza dakhala fi shaumin thumma nawa qata'ahu fa hal yabtulu fihi wajhani masyhurani dzakara al-musannaf dalilahuma ashahuhuma indal musannaf wal Baghawi wa akharin butlanuhu. Kemudian wa ashahuhuma indal aktharin la yabtulu wa qad sabaqa bayanuhu fi awaili babi sifati shalah wa dzakarna hunaka ma yubtilu bi niyatil khuruj wa ma la yubtilu wa makhtalafu fihi. Jadi hukum masalahnya apabila seseorang sudah masuk di puasa, artinya di siang hari sudah puasa, kemudian dia niat memutus puasanya, maka itu ada dua pendapat ulama. Yang satu menyatakan, yang ashah menyatakan tidak batal, kalau muqabilul ashah menyatakan puasanya batal. Ini kalau sudah melaksanakan puasa, artinya sudah di siang hari. Ya. Tapi kalau di malam hari sebelum terbitnya fajar, semisal dia niat membatalkan niatnya, memutuskan niatnya, maka dia harus mengulangi niatnya. Harus ada tajdidun niat. Jadi misal sahurnya jam 12 dia niat nawaitu shomawatin. Kemudian dia niat berkeinginan untuk membatalkan niatnya yang dia lakukan awal itu, maka sebelum fajar dia harus niat lagi. Jadi beda halnya dengan sholat. Ya memang karena yang perlu kita pahami juga benar puasa itu beda dengan sholat. Karena sendiri puasa itu adalah ibadah yang malahu surah, yang tidak memiliki bentuk. Memang kalau kita melihat ada orang sholat, atau maaf gini, kita melihat ada dua orang, yang satunya sholat, yang enggak, itu kita bisa nyatakan, oh fulan sholat, oh yang sebenarnya enggak sholat. Tapi kalau puasa kan kita nggak tahu, ya kan? Jadi iki singki poso, singki orang itu kita nggak tahu. Makanya mungkin dari situ juga kita bisa pahami bahwasanya kalau ada orang yang niat untuk memutus puasanya dan dia sedang melakukan puasa, maka enggak batal. Betul. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kalau qaul ashah juga
kayak ibadah. Ya. Tapi kalau yang apa jenenge yang muqabil asal memang bisa membatalkan. Ya. Seperti itu. Jadi memang itu kalau gini. Ya. Ini Oke, dilanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Bawel 11. apa bawel? Wah, senengnya bawel. Bawel 11. Moga-moga orangnya nggak bawel ya. Amin. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa akan tetapi dia di siang harinya membuat status makanan atau minuman segar Nah, oke. di sosmednya pribadi yang Ya. mana itu bisa membuat orang melihat meleleh. Iya. Nah, mungkin dari Gus Habib dulu. Konteksnya gini ya, seperti itu simple saja nih. Jadi apapun pekerjaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, atau status kita, tulisan kita, itu kok mendorong orang lain untuk melakukan maksiat, maka yang dilarang hal. Entah itu di bulan Ramadan atau di Ramadan. Hanya gini saja, wis. Sekarang musim media kan, Ya. musim media. Di luar bulan Ramadan saja, kalau ada orang yang memposting sesuatu yang membuat itu ranahnya kemungkar, kemaksiatan, maka nggak boleh. Ya. Makanya barang siapa yang membantu mengajak orang untuk maksiat, maka dia juga akan mendapat maksiatnya. Ya. Makanya kalau dia justru memosting mengajak orang untuk melakukan ketaatan, hal yang ma'ruf, maka juga dia akan mendapat pahala. Ya. Seperti itu. Makanya apa jenenge orang yang mengajak kebaikan, dia akan juga mendapatkan kebaikannya orang yang melakukan kebaikan itu. Ya. Dan orang yang mengajak keburukan atau mendorong orang lain keburukan, maka dia juga akan mendapatkan dosanya orang yang melakukan. Ya. Jadi kayak gini, walaupun orang itu gak ngelakoni dosa, tapi dia kok apa jenenge seakan-akan dengan tulisan, dengan status, dengan gambar, video membuat orang lain itu melakukan dosa, Ya. maka itu juga dia kena bisa imbasnya Ya. apa jenenge dosa itu. Makanya dalam ibaratnya Is'adur Rafiq ataupun dalam Ihya dikatakan gini ya. Ini Is'adur Rafiq cetakan Darul Ihya'il Kutub Al-Arabiyah. Wa minha al-i'anatu 'alal ma'siyah, ay 'alal ma'siyati min ma'asillahi biqaulin aw fi'lin aw ghairihi. Ya. Entah itu dengan ucapan, dengan perbuatan ataupun yang lainnya, dengan Ya. isyarat atau yang lain, maka itu juga dikatakan termasuk membantu atau mendapatkan dosa. Ya. Membantu orang untuk melakukan ini maksiat. Tapi kalau soalnya kayak gini, kalau hanya sekedar apa jenisnya memosting, dia tidak ada niatan untuk mendorong orang lain itu untuk mokel ya, Ya. maka ya insya Allah enggak sampai dosa. Cuman kalau emang niatnya untuk apa jenenge tak Membuat sini lah, orang, iya, iya. ben wongku ben mokel, ben Tertarik. ngiler, tertarik, maka itu yang berbahaya. Makanya cuma ingkanat al maksiyah kabirah kanat al-i'anah 'alaiha kabirah. Lek membantu kemaksiatan yang besar, Ya. maka ya itu juga dia akan mendapatkan imbas maksiat besar. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau membantu maksiat itu juga gitu. Sama fi zawajir, seperti yang diucapkan oleh dalam dicantumkan dalam kitab Zawajir. Ya. Qala fiha wa dzikra li hadaini ay ridha biha wa li'ana 'alaiha. Ya. Jadi memang niatan itu perlu, gitu. Niatan itu perlu. Jadi kalau memang niatnya untuk membantu postingan, membantu orang untuk melakoni mokel, maka juga itu akan mendapatkan imbasnya dosanya itu. Ya. Mungkin si Ahmad mau nambahin deh. Jadi pertanyaannya kan memposting yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi Lelah melihatnya itu mulai mokel, ngiler. ngiler. Ya selama ya sama sebenarnya. Kalau selama dia memposting itu tujuannya hanya sebagai iseng-isengan saja, hanya sebagai asik-asikan saja, maka ya tidak sampai haram. Dan orang yang melihatnya ya selama dia tidak terpancing terus akhirnya membatalkan ya tidak batal. Tapi ada suatu hadis yang menyatakan ya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Mana ya ini? Ya, termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang nggak ada faedahnya. Ya. Artinya kalau dia memposting itu hanya sekedar iseng, hanya sekedar asik-asikan, itu kan tidak ada faedahnya terkait untuk dirinya sendiri atau untuk puasanya. Ya. Kecuali kalau dia memposting makanan yang ada embel-embel
mau bersedekah makanan itu. Artinya memposting yang tujuannya mau berbagi takjil. Takjil ya, ini yang penting. Takjil lah itu kalau memang tujuannya bukan untuk ria, kalau tujuannya memang untuk mendorong orang lain melakukan kebaikan yang sama, justru malah akan mendapatkan pahala. Dan lalu bagaimana kalau dia punya memposting itu tujuannya untuk iklan, iklan untuk ini loh saya jualan Marjan. iklan marjan, kemudian pokoknya iklan-iklan makanan. Kalau itu dilakukan bagaimana ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena tujuannya dia memposting makanan itu sebagai iklan untuk mendapatkan keuntungan. Artinya ya dia tidak mengajak untuk membatalkan puasa, tapi mengajak untuk membeli produknya dia digunakan untuk berbuka puasa dan seterusnya. Lah, lalu hukum pastinya itu apa? Kalau kita lihat di kitabnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Minhajul Qawim itu dinyatakan seseorang itu dianjurkan, disunahkan untuk menghindari syahwat-syahwat yang mubah, melakukan perkara-perkara yang mubah yang tidak sampai membatalkan puasa. Misal memakai minyak wangi, kemudian semisal melihat sesuatu yang enak, mendengarkan sesuatu yang enak, misal musik dan seterusnya, itu alangkah baiknya ketika puasa ditinggalkan. Jadi pokoknya menjauhi segala sesuatu yang memanjakan mata atau memanjakan telinga dan seterusnya. Pokoknya yang tidak sampai membatalkan itu hukumnya adalah makruh. Sehingga dalam hal ini kalau memposting itu tidak ada tujuan semisal untuk berdagang, tidak ada tujuan untuk mengajak kebaikan, artinya kalau tujuannya itu hanya iseng-iseng saja, asik-asikan saja, maka itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan esensi puasa. Puasa itu dituntut untuk menahan segala syahwat kan. Kok ini malah menampakkan syahwatnya, artinya menampakkan keinginannya untuk makan ini, ngile dan seterusnya. Tapi kalau ada tujuan maksiat, ada tujuan maksiat baru dia mendapat dosa. Jadi bisa disimpulkan kalau tidak ada tujuan sama sekali, maka bisa menjadi makruh. Kalau ada tujuan yang baik, semisal mendorong orang lain untuk ikut bersedekah makanan yang dia posting, atau semisal dia memang tujuannya itu berdagang, mempromosikan sesuatu supaya mendapatkan profit, maka itu tidak masalah, bahkan cenderung bisa disunahkan. Karena manhas apa jenenge, mansanna sunatan hasanatan ya falahu apa jenenge lali ya, walahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi seperti itu. Kemudian kalau memang itu, jadi yang jatuhnya kalau niatnya adalah apa sih? Kemaksiatan maka ya itu mendapat imbasnya. Dan ini ada juga hadis yang tadi yang disebutkan oleh Syekh Ahmad tadi, Abdanu al-khairi kafa'ilihi. Jadi orang yang mengajak kebaikan itu walaupun dia akan nonton itu juga mendapatkan pahalanya orang yang melakukan kebaikan itu. Referral. Dan sebaliknya mandala ala syarri falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan orang yang mengajak keburukan walaupun dia akan melakoni, dia akan mendapatkan imbasnya dosa orang yang melakukan dosa itu. Berarti kalau di posting makanan captionnya ayo mokel lah gitu. Ayo mokel atau siapa saja nama-nama yang sering mokel di mana-mana. Makanya sempat dia juga disebutkan termasuknya itu Aisyah min nafsin terkalu zulman illa kana ala ibn Adam apa di sini saya lupa. Jadi memang ketika ada kezaliman yang berupa itu adalah pembunuhan, maka anaknya Nabi Adam, dan itu ada peristiwa Qabil dan Habil. Qabil itu adalah orang yang mencetuskan kemaksiatan. Pembunuhan pertama. Jadi ketika pembunuhan itu dilestarikan oleh man ba'dahum, orang-orang setelah itu, maka Qabil pun akan mendapat imbasnya karena dia pencetus maksiatnya, pembunuhan. Penemunya. Makanya akhirnya jangan sampai menjadi pencetus dosa jariah. Mungkin cukup. Tapi sedikit mengomentari terkait posting makanan. Sekarang itu yang marah itu justru banyak konten-konten yang temanya itu adalah mokel. Artinya itu yang justru malah fatal. Paham ya?
Artinya apa? Karena secara tidak langsung dia berusaha untuk, ya mungkin niatnya untuk asik-asikan, tapi justru akan menjadi pembenaran atau menjadi sebuah kelumrahan. Artinya kalau dia mokel kemudian, jadi konten-konten yang mokel itu justru cenderung menafikan bahwa mokel itu hal yang tabu, justru hal yang lucu gitu loh. Jadi itu justru yang harus kita hindari, konten-konten yang seperti itu. Bahkan mungkin kalau ada konten kreator yang membuat seperti itu kalau bisa jangan sampai. Jadi sekarang itu banyak yang melucukan kemaksiatan itu loh. Bahkan dawai Kanjeng Nabi itu semua tindak laku kemaksiatan itu semua kan akan diampuni kecuali al-mujahir, kecuali orang yang secara sengaja memamerkan kemaksiatannya. Tapi ala kulli hal kalau memang dia tidak mokel, artinya hanya konten mokel tapi nggak sampai makan, itu benar tidak membatalkan puasanya, tapi efeknya itu loh, efek menjadi orang yang mokel itu bukan menjadi tabu, malah menjadi lucu. Nah, maka malah menjadi kenormalan sebuah kemaksiatan. Itu yang justru akan menjadi sebuah kefatalan. Jadi memang ini saya ingat hadisnya ini saya temukan tadi. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud an Nabi yang qala laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha. Li'annahu kana awwala man sanaqat. Jadi muttafaq alaih. Memang setiap kezaliman yang berupa pembunuhan, maka anak pertama Nabi Adam yaitu Qabil itu akan juga mendapatkan imbas dosa dari orang yang melakukan zalim yaitu pembunuhan. Ya. Kenapa? Karena li'annahu kana awwala man sanaqat. Ya. Karena dialah orang yang pencetus untuk melakukan zalim yaitu pembunuhan. Ya. Karena gini ya, dalam ayat sendiri dikatakan waman yu'azim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Jadi orang-orang yang mengagungkan sya'irullah, tanda-tanda Allah. Di bulan Ramadan termasuk sya'irullah. Wong sing ngagungne ulan Ramadan termasuk orang-orang yang takwa dalam hatinya, orang-orang yang memiliki takwa. Makanya jangan sampai kita itu di bulan Ramadan malah memposting hal-hal yang tidak memuliakan, tidak memuliakan Ramadan. Bukan apa-apa jenengan atau memastikan, tapi ya lihat apa niatnya juga dikata, kemudian lihat apa jenenge efeknya gimana. Iya. Kasihan orang-orang yang apa jenenge Lemah imannya kemudian delok postinganmu kemudian apa. Nanti kalau di akhirat nuntut dia, saya batal gara-gara postingan Anda. Dilanjut lagi. Ya. Ini dari Harun Ar-Rasyid. Tanglet Gus, bagaimana cara untuk membersihkan hati yang ada bahkan banyak sifat hewaniahnya? Ya. Mungkin dari setel lagunya. Tombo hati. Memang ini tombol hati untuk memperbaiki diri apa tombol hati dari galau? Entar dia karena gini, kata anak muda itu masuk ada riwayat mengatakan lucunya Ahmad Muhammad itu mau masuk surga harus cambuk dulu. Kadang orang itu mau benar-benar taubat, mau benar-benar apa ketika dia seragam. Iya. Ketika dia entah diputusi oleh pacarnya atau piye. Jadi nunggu itu baru dia dekat ke Allah. Iya. Makanya ini yang ditanyakan adalah apa dia tombol hati untuk move on dengan cepat. Move on saya lebih tahu di Ahmad. Salah dulu baru taubat. Kalau tombol hati sendiri memang gini ya. Memang kita sebagai orang Islam itu diminta untuk selalu meningkatkan iman, karena iman sendiri ada Yazid wa yanqus, ada Yazid wa la yanqus, ada la Yazid wa la yanqus. Kayak imannya manusia itu termasuk iman yang Yazid wa yanqus. Kenapa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Iya. Ada juga imannya seperti iman la Yazidu wa la yanqus. Itu imannya yang enggak bertambah juga enggak berkurang. Kayak apa? Kayak imannya para malaikat itu sudah stabil. Ya. Kemudian juga ada iman yang namanya Yazid wa la yanqus. Bertambah terus tapi tidak berkurang. Imannya para nabi. Nah, sekarang kita termasuk orang-orang yang imannya kadang
bertambah, kadang Berkurang. berkurang. Makanya memang kita diminta untuk selalu tazkiyatun nufus, Ya. membersihkan hati. Karena dalam konsep seperti itu, tazkiyatun nufus yang paling optimal adalah menjauhi segala maksiat. Ya. Kemudian membuang hal-hal yang sifatnya berhala dalam hati kita. Ya. Kayak gini yang pernah dimiliki oleh Imam Ghazali sendiri, ada yang mengatakan kalau ada rumah di situ ada patung atau berhala atau bentuk hewan, Ya. maka malaikat rahmat kan tidak mau masuk situ. Ya. Ya kan? Beliau malah menggambarkan, anggap saja hati kita itu adalah rumah kita yang akan diisi oleh sesuatu. Nah, jikalau hati kita penuh dengan berhala duniawi, penuh dengan berhala syahwat, apakah malaikat rahmat juga akan masuk ke rumah kita yang berupa hati itu? Iya. Makanya Nabi berkata, benar ketika ada satu anggota tubuh, organ tubuh, itu menentukan seluruh baiknya seluruh tubuh, maaf, Iya. kayak gitu. Itu hati. Jadi ketika organ itu baik, maka seluruh tubuh baik, tapi kalau organ buruk, maka seluruh tubuh baik, buruk. Maaf. Iya. Makanya apa itu? Maka itu dikatakan organ itu hati. Iya. Makanya pentingnya kita itu memiliki hati yang bersih seperti itu. Iya. Caranya gimana ya itu? Kayak iso. Untuk anak muda apalagi awet itu memang harus ngedoi mas. Iya. Ngedoi maksiat, kemudian nambah ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu Agama. apalagi sekarang banyak orang-orang yang demen dengan kajian-kajian atau tasawuf lah apa itu. Iya. Kemudian dia hanya bisa berdongeng atau sok-sokan mengatakan saya sufi atau tasawuf kayak gini. Bahkan Imam Ghazali, jauhilah kalam-kalam tongkrongan yang seperti itu. Kenapa? Karena tasawuf sendiri itu adalah tazkiyatun nufus. Ketika ada orang itu sibuk untuk membersihkan hatinya dari sifat hewannya atau yang lain itu, maka itu dikatakan tasawuf. Bukan orang yang hanya kayak ngomong. Misalkan kayak saya sekarang ngomong, saya tasawuf gini. Apakah saya sufi? Bukan. Ya. Justru kalau dulu, subhanallah, diceritakan putra atau beliau sendiri, Sayyidina Ali bin Abidin. Ya. Itu masa kecil, masa mudanya, untuk menjadi hati atau orang yang memiliki hati yang bersih itu menarik. Ya. Apa itu? Jadi gini, tirakatnya itu gini, ketika beliau berjalan, kemudian ketemu orang itu, bilang gini, coba sampean nanti tak kasih uang, coba sampean caci saya, sebisa mungkin, caci saya. Ya. Hanya mana mungkin kalau bisa misui sampean, karena sampean punya kanjeng Nabi. Ya. Kita, ini perintah saya. Hanya si pulang yang diperintah itu mencaci dia, mencaci beliau, dicaci. Jadi kok ketika dicaci dia sudah tidak bisa marah atau bisa mengendalikan emosinya. Ya. Nah, itu termasuk Tasawuf atau tazkiyatun nafsi. Ya, disitulah fungsinya kita membersihkan hati. Memang ojo sampai awet itu hanya bisa ngomong atau tanpa praktek. Iya. Justru kata taklim itu adalah ilmu itu ada dua. Iya. Al-fiqh wal hal. Iya. Fikih dan ilmu hal-hal itu tasawuf itu. Iya. Membersihkan Hati. Makanya khusus anak muda, ketika anak muda yang tersibukkan oleh ilmu dan amal, alangkah baiknya itu Ya. tingkatkan. Itu mungkin untuk tombol hati. Tapi ya tombol hati yang masyhur itu ya kayak mungkin itu ya lagunya apa? Tapi jangan dianggap sepele enggak. Yeah. Lagunya bukan lagunya optik. Lagu yang dikatakan optik. Yeah. Entah katanya itu. Niku nggih saudara jenengan termasuk. Antara lagunya optik yang nyanyi suaranya bagus. Kalau suaranya jelek malah nggak jadi merenung, malah pengen mencaci. Jadi entah itu yang mengkarang katanya Sunan Kalijogo atau yang lain, yang penting itu bagus, termasuk Qiyamul Lail, kan tahajud dalam malam hari, munajat dengan Allah, kemudian selalu dalam keadaan lapar, ini sering berpuasa, kemudian berkumpul dengan orang soleh, circle-nya itu dijaga, circle yang oke, sekarang ini ya. Dulu saya masih kecil itu kita bisa membedakan ketika kita keluar ke ono wong wedok itu kucungan itu sudah ini perempuan yang soleh. Iya. Sekarang enggak, sekarang solehot. Gimana ya? Sekarang malah hijab itu jadi tren baik lah. Ya. Tapi belum bisa bermakna kalau orang yang berhijab itu adalah orang yang memiliki akhlak ataupun hati yang bersih. Karena sekarang circle juga dia itu nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu laki-laki, tapi yang dilakukan adalah hal yang buruk. Kedua,
Karena ya benar itu, kumpul wong soleh, berteman dengan orang-orang yang baik, circle-nya baik itu juga termasuk tombol. Kemudian juga zikir wengi atau membaca Quran dengan paham artinya. Nah ini kan kata kalau juga pernah berusaha itu, kenapa kok banyak kasus gitu kemudian terjerumus dari melakukan kemaksiatan kan karena konteksnya itu dipahami ya. Kalau cuma hafal itu bagus juga. Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama itu memang benar. Cuma maknanya man ta'allama al-Qur'an itu bukan hanya sekedar ngapal, tapi harus diamali isinya. Mungkin ya, saya mau menambahkan bahwa lagu yang diviralkan Opik itu ini sesuai dengan dawuhnya Sayyid Al-Jalil Sahibul Karomat Al-Ma'arif dan wal mawahib wal lataif tadi Ibrahim Al-Khawas, beliau dawuh dawaul qalbi khamsatu asya. Jadi tombo hati kono 5. Ada dalilnya. Jadi penawar hati itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur, ini yang perlu di garis bawah. Itu membaca Al-Quran serta direnungi maknanya, diresapi apakah itu. Karena kan kalau orang yang baik itu dia membaca Al-Quran sambil memahaminya, kemudian dia akan sangat merasa hina bahwa ketika dia membaca ayat Al-Quran lalu masuk pada ayat-ayat tentang kekafiran, tentang setan, tentang orang-orang munafik, kok ini persis dengan saya ini ayat ini. Nah itu loh. Maka yang menjadikan introspeksi, kemudian pentingnya mentadabbur Al-Quran, bukan hanya menghafal. Dan banyak orang yang salah paham ketika kita mengaji fikih, mengaji tasawuf, itu sebenarnya kita memahami makna Al-Quran secara jauh. Karena semua sumbernya itu Al-Quran. Jadi jangan hanya punya pemahaman bahwa hafidul Quran, orang yang menjaga Al-Quran itu hanya orang yang hafal saja. Tapi orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, yakni fikih, hadis, kemudian tasawuf, itu semua sumbernya dari Al-Quran. Itu juga hafidul Quran, orang yang menjaga Al-Quran. Justru itu yang lebih berdampak positif kepada masyarakat. Karena kalau hanya sekedar hafal, itu mentok-mentok paling diundang kon apalan, kon khataman. Justru malah dapat profit dari hafalannya itu. Makanya kalau dulu itu, kalau di pondok di Lirboyo, di Lirboyo itu ada pondok Kodran, itu kiainya Mbah Yai Maftubatul Bari. Itu kalau ada santri mau apalan Quran di sana yang tujuannya supaya bisa lolos dapat beasiswa ditolak. Jadi sangat menghargai Al-Quran. Al-Quran itu bukan sebagai bahan untuk dapat beasiswa dan seterusnya. Jadi itu tombol hati yang pertama. Obat hati yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Kan mau Quran dan maknanya kan. Nah, kemudian qola'ul badni, jadi berusaha untuk selalu puasa, berusaha untuk makannya itu sedikit. Karena dengan menyedikitkan makan, mengosongkan perut, itu ibadah akan semakin ringan untuk dilakukan. Makanya Imam Syafi'i itu selama puluhan tahun itu tidak pernah kenyang. Kenapa? Karena kenyang itu menjadikan badan itu sulit untuk diajak ibadah. Jadi yang kedua. Kemudian qiyamul lail, kemudian jawaban tadi bahwa malam hari itu tidak harus ibadah. Jadi bukan malam hari itu malah malam hari malah melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kecuali kalau sampean malam hari nonton YouTube inilah. Ya Allah, jangan lupa guys, subscribe, komen, like and share. Lalu watadoro inda sahar, dan berusaha merendahkan diri ketika malam di pertengahan malam. Dan yang terakhir adalah mujalasatu solehin, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan kita berkumpul dengan orang yang soleh, kita akan ketularan bau wanginya. Jadi orang yang kita akan ketularan dengan kesolehannya. Kan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang berusaha ingin meniru orang soleh, maka dia juga tergolong sebagai orang yang soleh. Karena orang yang bergaulnya dengan penjual parfum, pasti dia juga akan ikut wangi. Tapi kalau orang yang bergaulnya dengan orang yang pekerjaannya itu sedot WC, ya dia akan ikut terkena bau tai. Jadi itu. Kemudian ini ada kisah menarik terkait ada seorang ulama yang dulu itu dia
berkeliling di pasar, kemudian orang-orang itu menanyakan ke ulama itu, wahai Syekh, kenapa kok doa katanya Allah itu dawuh ud'uuni astajib lakum. Katanya berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Ya, kemudian oleh Syekh itu dijawab, sampean itu kenapa doa sampean kok tidak dikabulkan? Karena posisi hati sampean itu mati. Nah, kemudian di kitab itu dijelaskan, ini kitabnya ada penjelasannya, ya ahlal basrah matat qulubukum fi asyrati asya, ada 10 hal yang menjadikan hatimu itu mati. Yang pertama adalah arakumullah walam tu'addu haqqahu. Kamu ngaku kenal Allah, tapi kamu tidak menjalankan hak-haknya. Kamu tidak memenuhi hak-haknya. Gaya ini ngaku Islam, tapi tidak poso. Tidak meninggalkan maksiat. Yang mana itu adalah haknya Allah. Kemudian atani qara'tum kitabullah walam ta'malu bihi. Sampean baca Quran tapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa tarakum sunnatahu. Kamu ngaku-ngaku cinta Nabi tapi kamu tidak melakukan kesunahannya. Ya, bendina wirawiri sholawatan tapi kenyataannya kelakuannya dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada idda'aitum adawata syaitan wa wafaqtumuhu. Kamu ngaku sebagai musuh setan, tapi ternyata CS-an. Tapi ternyata malah berteman dengan setan dengan kamu melakukan sifat setoniyah. Lalu yang keempat, yang kelima, kuntum nuhibbul jannah walam ta'malu biha. Kamu bilang, saya itu cinta surga, saya pengen masuk surga, tapi kamu tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa menjadikan masuk surga, amal-amal yang menjadikan membawa ke surga. Kemudian yang keenam ada, kuntum nakhofun nar warhantum angsusakum biha. Sampean bicara, saya itu takut neraka. Tapi sampean sendiri menggadaikan diri Anda ke neraka. Wes pesen di neraka, Mas. Kemudian yang ketujuh, beliau menyatakan kultum innal mauta haqqun walam tasta'idu lahu. Sampean ngomong kalau mati itu adalah hal yang pasti, tapi kenyataannya omong kosong. Kamu tidak tidak mempersiapkan diri untuk kematian. Makanya kan daunnya sahih tamir wala tazal dzakirul mauti fanisiyan dzalal mubin. Jangan sekali-kali kamu lupa akan kematian. Karena orang yang lupa kematian itu adalah sebuah kesesatan yang nyata. Kemudian beliau menambahi lagi yang ke-8 terkait matinya hati adalah istawaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum ayubakum. Kamu sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi kamu membuang kesalahan dirimu sendiri seolah kamu orang yang paling tidak berdosa di dunia. Lalu yang ke-9 yang menjadikan hati mati adalah akal tumnik mata rabbikum walam tashkuruha. Sampean makan tapi tidak mensyukuri nikmat. Makanya seperti yang kemarin dibahas bahwa Allah itu sangat ridho ketika ada orang yang makan akalal aklatan, makan kemudian lalu minum, lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Itu Allah sangat ridho. Kemudian yang ke-10 dijelaskan dafantum mautakum walam ta'tadiru bihim. Sampean semua yang nguburne orang-orang yang mati, menguburkan orang yang mati, tapi kamu tidak sedikit pun mengambil pelajaran dari orang mati tersebut. Dan itu tadi, jadi ke-10 itu memang harus benar-benar direnungkan. Kenapa kok doa kita tidak diijabahi? Mungkin ke-10 ini masih lengkap di kita. Mungkin ke-10 ini salah satunya masih ada di kita, sehingga hati itu masih mati. Makanya sebenarnya bagus nih. Memang kadang ada ini fenomena Gus, saya sudah, masya Allah sudah ngaji yang paham ilmu ini. Makanya kan ada fenomena santri liar. Makanya yang perlu kita pahami untuk itu. Ada di antara 5 tombol hati itu. Iya. Mungkin yang untuk fenomena sekarang itu yang paling ditekankan adalah itu circle-nya, pergaulannya dan siapa yang dia temani. Ya. Makanya di sini ada juga riwayat mengatakan dari Tabrani dalam kitab Al-Kabir dikatakan jalisul kubara wasail ulama akhlitul hukama. Ya. Memang Kanjeng Nabi memang menyarankan kita untuk mencari circle yang baik. Ya. Ya tadi saya ulangi lagi. Sekarang banyak santri kemudian ketika boyong kemudian kok menjadi brutal seakan-akan dia itu tidak pernah mondok. Ya, karena itu. Jadi al-ibrah laisa bil kam, lakin bil kaifa. Samian mondok, saya belajar itu
ibrohnya yang dianggap itu bukan berapa lama sama mondok, maksudnya pondok puluhan tahun tapi tidak tenang juga hasil. Ya. Tapi kalau hanya mondoknya maaf itu sebentar, tapi kaifa, bagaimana sangat belajar agama dengan cara yang baik, Ya. maka itu walaupun sebentar itu akan mendapatkan hasil yang sempurna. Makanya memang ketika santri itu pulang ataupun boyong ataupun gimana bisa dengan guru, tetap jaga circle-nya, karena yang paling pengaruh apa jenenge merusak akidah atau merusak akhlaknya santri adalah perkumpulan. Konco manut kang ngancani Nah, dari ala-ala. Ala-ala. Kita lain juga sama. Jadi jangan tanyakan dia itu seperti apa. Tanyakan temannya. Siapa temannya? Circle-nya itu siapa. Mm-mm. Jangan kamu lihat. Untuk menilai seseorang, ya dilihat circle-nya aja. Jadi tanpa kamu capek-capek lihat postingan Instagramnya. Untuk menentukan, untuk melihat dia itu orang baik atau tidak orang baik, circle-nya baik. Berarti untuk yang Sail ini hafalkan lagunya Tombo Ati. Ya. Oh, cuma iya. Kalau bisa sambil mijet gitu. Insya Allah akan terobati, gitu. Oke, itulah tadi jawaban dari beliau-beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan bagi kalian yang ingin bertanya kepada beliau-beliau, bisa langsung cantumkan pertanyaan kalian di dalam kolom komentar YouTube ataupun media sosial Syababus Salikin yang lainnya. Dan jangan lupa terus dukung pergerakan dakwah kami, yaitu dengan cara subscribe, like, comment, and share ataupun follow akun media Syababus Salikin yang lainnya. Sekian dari kami. Mumpung ada host yang paling kece, damai. Kalau bisa share di grup keluarga. Ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.